Gaptek banget aku ya. Kelihatan. Kelihatan. Kalian udah dapat soalnya kan ya? Udah. Udah di-share di Nah, grup kok. kalau di sini nggak kalau di sini nggak jelas, buka soal yang di share itu. Iya. Nah, biasanya Pak Arifin itu kayak males buat soal. Pasti soal tahun lalu tapi beda angka. Terus kan ada Livo sama average. Biasanya average itu jarang banget keluar. Biasanya itu antara Livo atau Vivo. Udah pada tahu Vivo kan apa? Kelihatan kan tuh. Kok nggak ada suaranya? Tes. Masuk. Open mic kabeh. Nah, kalau first in first out itu kalian gampangnya itu ini jawaban di soal yang di share kemarin. Kalian lihat di soal itu kan ada persediaan awal bulan Januari itu sebanyak 400 unit dengan harga belinya itu 2.450. Nah, kalian lihat di tabel presentasinya itu. Nah, kalian masukinnya itu di bagian tabel dibeli atau pembelian. Itu kalian masukin aja 400. Ya pasti udah tahu lah ya. Terus langsung masukin ke tabel persediaannya itu 400 dengan harga per unitnya 2.450. Nah, itu dikaliin jadinya 980.000. Jumlahnya itu 980. Hasilnya itu dari unit kali harga unit. Harga per unitnya. Itu yang persediaan awal tuh. Iya, persediaan awal. Masuknya bukan dek saldo. Nah, ini tabelnya kalian ngikutin yang kayak gini aja. Ini udah pasti benar. Harga per unit itu kalau di soal kan ada harga beli per unit. Nah, itu masuknya tetap ke harga per unitnya. Jadi yang 2.500, 2.750 itu harga per unit sebenarnya. Nah, hanya itu hasil dari perkalian unit dikali harga per unitnya itu. Nah, terus kayak di soal kan ada tanggal 5, pembelian itu 100 unit, harga belinya 2.500 ya. Nah, itu kalian masukin ke tabel pembelian. Kalian tulis lagi di situ 100 unit, harga per unitnya 2.500, jumlahnya itu 250.000. Nah, di tabel persediaannya itu kalian tulis juga yang di atasnya 400 yang persediaan yang tanggal 1 itu, persediaan awal. Terus tulis harga per unitnya 2.450, jumlahnya 980. Nah, di bawahnya itu tulis persediaan yang kita beli di tanggal 5. Jadi ada dua kolom gitu. 400 unit sama 100 unit. Selalu tulis kayak gitu. Nah, untuk tanggal 6 itu kan ada penjualan. Penjualannya itu 200 unit, harga jualnya 4.000. Nah, kalau di bagian jurnal tabel ini, harga jual per unitnya itu kalian jangan tulis 4.000 di tabel dijual ini. Tapi kalian tulisnya itu di persediaannya ini. Kan karena ini di soal kan ditanyakan last in first out, LIFO. Jadi kayak kalian tulis pertama itu 100 unit dikali 2.500, hasilnya 250.000. Kenapa 2.500? Itu kita ngambil dari
pembelian yang di tanggal 5. Soalnya kan last in. Jadi yang masuk terakhir itu yang kita keluarin pertama. Nah, di soal kan 200 unit. Tapi kan di sini kan ada 100 unit. Nah, biar 200 itu, 100 unit itu kita ambil dari yang persediaan awal, 400 unit. Dengan harganya yang 400 unit itu 2.450. Terus dengan jumlahnya 245.000. Nah, di tabel persediaannya itu ditulisnya 300. Kenapa 300? Soalnya kan persediaan awalnya itu udah kita tarik 100. Nah, jadi hasilnya 735.000. Apakah kecepatan? Ini tabelnya Kak Ticar cuma kelihatan pembeliannya tok. Hah? Iya tak? Heeh. Penjualan sama Yakin? saldo kanan itu kepotong. Kok bisa? Bentar-bentar. Kalau kayak gini, Nah, kelihatan penuh. Kelihatan. kekecilan. Kelihatan kok. Kekecilan nggak? Enggak. Jadi diulang ya. Iya. Nah, ini kan tanggal, di soal kan ada persediaan awal. Persediaan awal itu kita masuk ke bagian ke tabel pembelian. Tulis 400 unit dengan harga per unitnya itu 2.450. Jumlahnya itu 980.000. Karena 400 dikali 2.450. Nah, jangan tulis di tabel pembelian doang, tapi kita tulis juga di persediaan. Soalnya kan persediaan awal. Nah, di persediaan awalnya itu kita tulis 400 unit dikali 2.450, 980, sama kayak di tabel pembelian. Nah, terus kalau nggak tahu ini UTS itu sistemnya pakai Word atau pakai tulis tangan. Kalau misalnya tulis tangan, kalian dibagi per tanggal. Jadi kayak ini kan ada garis hitam tebel nih. Nah, itu kayak garis pembatas per tanggalnya. Jadi kalian harus per tanggal itu harus dibatasin. Terus di tanggal 5-nya ini kan di soalnya kan pembelian 100 unit. Nah, kalian ambil pembelian 100 unit, tapi jangan ditulis yang 400 ini. Jangan yang persediaan awal jangan ditulis lagi. Tapi tulis yang di soal ini 100 unit kali 2.500. Itu kan ketemunya 250.000. Nah, di tabel persediaan baru ditulis yang persediaan awal ini 400 unit sama 100 unit yang kita beli. Berarti kan total persediaan kita kan sekarang ada 500 unit ya. Nah, terus di soal kan di tanggal 6 itu penjualannya 200 unit. Karena ini metode last in first out, jadi kita mau makainya yang terakhir kita beli. Nah, di tabel penjualannya ini yang terakhir kita beli kan 100 unit. Kita tulis semuanya 100 unit dengan harga per unitnya 2.500. Loh Kak, kenapa ini 2.500? Kenapa nggak 4.000 seperti di soal? Karena kita ikutin yang di atasnya ini. Harga jual per unit yang di tabel di soal ini itu nanti ada di bagian jurnal. Nah, jadi kalian di tabel ini kalian tulis tetap 2.500 sesuai dengan harga pembelian kita. Nah, kan karena yang di soal ini kita jual 200 unit, sedangkan kita baru ngambil 100 unit dari terakhir pembelian. Nah, 100 unit yang sisanya itu kita ambil dari persediaan awal. Soalnya kan di sini kan udah habis nih pembelian terakhirnya kan udah habis 100. Nah, terus kita masukin yang sisanya ini 100 dari persediaan awal. Dengan harganya itu harga persediaan awal. Jangan harga yang terakhir kita
2.500 ini jangan, tapi sesuaikan dengan harga persediaan awal. Nah, di tabel persediaan itu sisa 300 karena kan udah diambil 100 dari penjualan ini. Nah, sisa 300 dikali 2.450 itu ketemunya 375.000. Sama sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau kecepatan mungkin? Kalau ada yang nggak ngerti tanyain nggak apa-apa. Iyo, tanya. Jangan malu-malu. Aku tanya Udah ini lama. Selasa loh. Rabu. Yo, Ji. Santuy. Yo, catat dulu sambil catat. Soalnya kan yang di semester 1 kan ada yang aku kasih soal UTS juga ya, yang dari angkatanku. Itu kan sama nggak sih soalnya? Yang waktu semester akuntansi 1? Sama. Sama kan? Nah, itu pasti sama kok nanti. Hmm. Tapi nggak tahu kalau Pak Arifin mau buat soal baru ya. Nah, kalau misalnya di soal ditanya first in first out, nah yang dijual 200 unit ini kita pakainya jangan yang kita terakhir beli, tapi kita ambil dari persediaan awal. Nah, kalau misalnya metode first in first out, berarti yang 100 unitnya ini kita hapus. Nah, terus yang ininya kita tulis 200. Harga per unitnya kita ikutin dari persediaan awal, 2.450. Nah, di persediaannya ini kita tulisnya karena kita udah ngambil 200 dari persediaan awal, jadi sisanya kan 200 lagi. 200 dengan harga per unitnya 2.450. Nah, yang terakhir kita beli itu tetap dimasukin. Jadi yang dikurangi cuma persediaan awal toh, kan first in first out. Nah, kalau misalnya metode Vivo itu kayak gini. Itu kalau metode Vivo. Lanjutkan nih. Nah, kita lihat lagi di soal. Tanggal 8 itu kan ada pembelian 150 unit. Tetap sama kayak tanggal 5. Jadi dimasukin 150 unit di bagian tabel pembelian. Itu seharga 2.750. Nah, di bagian persediaan, kita tulisnya persediaan awal 300 unit, sama yang terakhir kita beli 150. Kalau ada yang nanya, kemana yang 100 unit tanggal 5? Kan udah habis di tanggal 6 karena penjualan 100 unit ini. Begitu juga tanggal 15. Tanggal 15 kan ada pembelian 125. Tulis di tabel pembelian. Nah, di tabel persediaan, tulis juga lagi. Jadi ada 300 unit persediaan awal, ada 150 unit dari pembelian tanggal 8, terus ada 125 unit di tanggal 15 yang baru ini. Jadi ada 3 tabel persediaan. Nah, terus gimana kalau misalnya 5 tanggal itu berturut-turut pembelian? Ya, kalian panjang di persediaan itu nanti. Lanjut. Kok diem-diem aja ini? Pada nyantet tak?
mau ditanyain, Karin ya. News Ronaldo. Mau ditanyain Do. Nggak ada, Sar. Sar, tolong kirimkan foto soalnya ke Sarah. Foto Ya, soal, soalnya emang nggak dapet dari anak-anak? handphone lalu. Wah tuh, Cia kirimin ke Kak Ronaldo tuh, Cia. Ada nomornya nggak, Cia? Ada. Di grup akuntansi 2 udah tak share loh. Tak kirim lagi ya. Oke, thank you. Udah lanjut ya. Nah ini di tanggal 20 kan ada pembelian lagi. 100 unit dengan harga belinya 2.650. Kalian tulis lagi di tabel pembeliannya itu. Nih, di tabel pembelian ini kalian tulis lagi. Nah, terus di bagian persediaan kalian tulis lagi 100 unit. Jadi ada 4 tabel persediaan ini, ada 4 kolom. 300 persediaan awal, 150 dari pembelian kita tanggal 15, tanggal 8 ya. Terus 125 ini tanggal 15. Nah, yang 100 unit ini kita kan pembelian tanggal 20. Jadi kalian ada 4 tabel pembelian itu. Kalian tulis tetap semuanya satu-satu. Jangan ada yang ke skip, misalnya ini 300, terus di sini 125, terus di sini 150 atau diacak, itu jangan kayak gitu. Jadi kalian ngurutin dari pembelian kalian itu yang di soal. Terus di tanggal 21 itu ada tabel, ada yang ditanyakan itu penjualan 400 unit. Karena kita jual 400 unit, karena ini kita metode last in first out, jadi kita tulis dari yang paling terakhir, dari yang terakhir kita beli. Di sini yang terakhir kita beli kan tanggal 20. 100 unit, harga jualnya itu 2.650. Harga per unitnya itu 2.650 dengan jumlahnya 265. Itu kita tulis 100. Berarti kan sisa 300 unit penjualan. Nah, kita tulis lagi 125 yang di atasnya, yang kita beli tanggal 15. Kalian tulis 125. Seharga per unitnya 2.600 dengan harga 325.000. Nah, terus kan berarti kan udah 225. Sisanya 175. Nah, kalian tulis lagi 150. Karena ini kan ada 150 unit. Kita pembelian tanggal 8. Jadi tulis 150 unit dengan harga per unit ngikutin tanggal 8-nya itu 2.750. Jadi kan ada 412.500. Karena sisa penjualannya itu ada 25, jadi kita ngambil dari persediaan awal lagi. Kita ambil dari persediaan awal ini 25 unit dengan harga 2.450 dengan jumlahnya 735.000. Nah, kita ambil persediaannya itu sisa unitnya 275. Dari mana 275? Dari 300 unit ini kan kita ambil 25 unit buat genapin jadi 400 penjualan. Jadi sisanya 275 nih, 150, 125, 100-nya ini yang ada di atas ini itu pada kemana? Kan sudah habis dijual. Ini kan udah habis dijual nih. 100 unit, 125, 150. Jadi ditulisnya tetap 275 dengan persediaan awal itu yang tadi di persediaan awal di soal tanggal 1 itu kan 2.450. Jadi tabel persediaan tinggal satu doang ini. Terus di tanggal 25. Di tanggal 25 itu ada pembelian 175 unit.
Ya tetap kalian tulis di tabel pembelian ini. Ini tabel pembelian. Kalian tulis 175 unit dengan harga di soalnya itu 2.700 dengan jumlahnya itu 472.500. Nah, kalian masukin di tabel persediaan lagi. Jadi tabel persediaan itu selalu ada di setiap tanggalnya. Sedangkan kalau tabel pembeli, kalau misalnya di soalnya ada pembelian, berarti itu di tabel pembelian. Jadi penjualannya itu kosong. Tapi kalau misalnya yang ditanya penjualan, pembeliannya kosong, penjualannya ada di situ berapa. Tergantung metodenya. Jadi kalian masukin 275 unit dengan itu persediaan awalnya. Terus tinggal tambahin 175 unit kita pembelian di tanggal 25. Nah, gimana kalau misalnya yang ini tanggal 21 kita pakai metode FIFO? Ya berarti kan kita di sini kan jual 400 unit. Ya berarti kita tinggal tulis aja di sini 300 unit dari persediaan awal. Nah, terus kayaknya tuh ikutin persediaan awal 2450. Nah, ini jumlahnya berapa? Nanti kan kalian kelihatan. Dari 300 kali 2450 ini. Jumlahnya berapa? Karena kita jual 400, berarti kan kita butuh 100 nih. Nah, kita ambil 100-nya ini dari pembelian tanggal 8 ini, 150 unit. Jadi tinggal kita tulis 100 unit dengan kali 2.750. Jumlahnya berapa? Nah, itu kan berarti kan udah 400 nih. Kita udah menjual 400 unit. Ini kan udah menjual 400 unit. Nah, berarti di tabel persediaannya itu udah tidak ada tabel persediaan awal. Persediaan awal kita yang di atas itu kan 300. Ini kalau metode FIFO ya. 300. Jadi udah habis. Nah, kita tulisnya ini di persediaan awalnya ini. Tinggal kita tulis 50. Dari mana 50? Karena di bawah tabel 300 unit ini kan ada 150 unit di pembelian tanggal 8. Nah, sedangkan udah kita ambil 100 unit karena sisa kan kita butuh 400 unit ya. Jadi sisanya itu 50 unit dengan harga 2.750 dengan harga pembelian di tanggal 8. Terus tinggal kita masukin lagi 125 yang pembelian tanggal 20, tanggal 15. Nah, terus di sini kita masukin lagi tanggal 20 100 unit. Dan harganya sesuai yang ada di atasnya itu 2.600 dan 2.650. Terus ini ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanya nggak nih? Secara transaksi maksudnya? Kalau misalnya di setiap transaksi, nggak usah dijumlah, tapi ngikutin sesuai dengan tanggal transaksi kita. Kayak tanggal 20 ini kan ada tabel pembelian. Itu kan sebesar 100 unit ya. Nah, maksudnya ini nggak dijumlahin kan? Nggak usah dijumlahin, soalnya kan harga per unitnya itu sesuai dengan tanggalnya itu. Nah, jadi kita tulisnya seperti ini semua. Ikutin per tanggal.
ikutin transaksi per tanggalnya. Jangan dijumlah. Tetap 300 unit karena persediaan awal itu kan harganya 2.450 sesuai 735.000. Jadi jangan dijumlah. Kita ikutin dengan soalnya ini. Tapi kenapa yang di harga jual ini kan tabel penjualan. Kenapa di harga jual per unitnya ini 2.450? Kenapa nggak sesuai soal? Sedangkan di soal itu tanggal 21 itu kan harga jual per unitnya 4.200. Kenapa nggak pakai 4.200? Nah, soalnya kita ngikutin di tabel persediaan awal. Jadi anggapannya itu ini harga jual per unit di soalnya itu buat perusahaan, tapi sedangkan ini 2.450 ini pencatatan buku kita. Kan nggak mungkin kita ngejual di harga jual per unit ini kan 4.000. Berarti kan kita nggak dapat untung. Nah, kenapa harga jual per unitnya ini 4.200 di tanggal 21 ini? Kita perlu untuk jangan sesuai dengan harga yang kita jual ke orang. Apa nih lanjutannya ini? Yang dari 100 unit ya apa? Yang 100 unit mana? Ini dah. Kak Cesar, Ya, hadir. itu yang 21 yang tanggal 21 yang 150 yang 25 Ya. kok 1735. Nah, bentar. Gue kalkulator dulu. Mana ya jawaban? Oh iya, 61250. Terima kasih koreksinya, Tia dan Fitri. Nih. Ini yang bener. Kenapa ngambil 25 unit? Soalnya kan ditanyakan 400 unit yang kita jual. Sedangkan di tuh mana tadi? Nah, satu. Nah, kenapa 25 unit? Soalnya kan kita kan ngambil 400 unit ya, kita jual kan 400 unit. Jadi kita ngambil dari pembelian terakhir 100 unit. Nah, terus karena ini masih 100 kan sisa 300 unit. Kita tambahin lagi dengan yang pembelian kita yang tanggal 15 itu 125 unit. Jadi totalnya 125. Berarti kan totalnya kan udah 225 unit ya yang kita jual ya. Nah, terus kan masih kurang 175. Kita ambil lagi dari pembelian yang di atasnya ini, di atas 125 unit. Jadi kalau last in first out itu kita ngambil patokan di harga tabel jualnya ini dari bawah naik ke atas. Tapi kalau first in first out kita ngambil jual per unit itu ngambil dari atas ini ngurutin ke bawah. Jadi kalau misalnya LIFO last in first out itu kita ngambil dari bawah. Ngurut dari pembelian 100 unit ini dari tanggal 20, terus kita masukin lagi 125 yang dari tanggal 15 ini, terus kita masukin tanggal 150. Kalau misalnya masih kurang, kita ambil lagi di persediaan awal.
kurangnya berapa? Kita lihat dari sini. Dari sini kita udah dapat berapa, terus kita lihat di soal. Soal kan kita jual kan 400 unit ya. Di sini kita itu masih 375. Berarti kita ngambil lagi di persediaan awal 25. Gimana kalau misalnya di soal itu dijualnya 100 unit? Nah, ya kalian tinggal tambahin lagi di sini. Ini kan ada 100 tambah 125 tambah 150, ada 375. Ya berarti kalian tinggal tambahin 100 di sini, 125 unit. Tapi di sininya berkurang 100 unit. Itu. Tapi karena di soal 400 unit, ya kita ikutin sisanya aja. Tapi kalau misalnya gimana kalau misalnya kita jual 375 unit, ya yang di persediaan awal ini nggak usah kalian tulis lagi, nggak usah kalian tulis lagi. Jadi ini kan 375. Tapi di sininya berarti tetap 300 di persediaan awalnya itu. Bagaimana? Apa ada yang mau ditanyakan? Buka puasa jam berapa, Le? Lanjut ya. Ada yang nggak ngerti? Sorry. Tiba-tiba internet mati. Kita lanjutin ya. Kelihatan? Apakah kelihatan? Kelihatan. Nah, kita lanjut tanggal 27 ya. Di tanggal 27 ini kan, di soalnya kan, membeli 300 unit. Kalian masukin di tabel penjualannya ini. Nah, kita ambil dari pembelian terakhir kita. 170 unit. 175 kan ada di tanggal 25. Nah, berarti kan masih sisa kurang 125 unit ya, dari 300 unit. Jadi kita ngambil di persediaan awal. Persediaan awal kita kan masih ada 275. Kita ambil sisanya ini, bisa dari
175 ini. Jadi kan 125 kita ambil dari persediaan awal dengan harga 2.450 dengan harga persediaan awal ini ya. Dan di tabel persediaannya ini sisanya itu 150. Dari mana 150 unit, Kak? Dari 270 unit persediaan awal ini kita ambil 125. Itu kan jadi 150 unit. Dengan harga per unitnya 2.450. Kalian jumlahin. Jadi 367.500. Nah, lanjut tanggal 29 kan membeli lagi. Itu kita tuh masuk di tabel pembelian 140 unit ya. Dengan harga 2.500 per unit, jumlahnya itu 350.000. Nah, di persediaan tetap ditulis persediaan awal ini yang di atas 150 dengan tabel pembelian yang baru kita beli tanggal 29 unit. Itu untuk soal nomor 1A. Sampai sini 1A ada yang belum dipahami? Ayo, tanya. Karin jago. Langsung paham dia. Malah, paham nggak Malah? Sedikit. Apa yang belum dipahami? Ayo. Tanya-tanya aja. Daripada nggak bisa. Abed, News, udah masih bingung? Nil, bingung nggak Nil? Siapa yang nggak hadir sini? Irfan mana Irfan? Irfan Odong. Ini mau lanjut apa enggak? Ayo. Sebelum aku lanjut ke Bill. Ada yang mau ditanyakan? Abed, Alfian Daniel, Aisyah, Cafido, Daniel, Dean, Dina, Eva, Esther, Fajar, Febrilian. Billy, aman Bill? Lanjut ya ke B ya. Nah, B ini kan yang ditanya kan buat jurnal transaksi. Ini jurnalnya. Kekecilan nggak? Atau mau digedein? Terlalu kecil ya?
Bentar. Jalan. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, di jurnalnya ini kalian tulis dari tanggal 5. Jadi nggak ada itu tanggal 1 itu nggak ada, persediaan awalnya itu nggak ada. Jadi jurnalnya langsung di tanggal 5. Nah, untuk jurnal pembelian itu sudah pasti ini, persediaan barang dagang pada kas. Itu sudah pasti. Jadi untuk pembelian itu udah pasti ini. Ya. Nah, senilai 250.000. Dari mana 250.000? Kalian lihat di soal, itu pembeliannya itu 100 unit kali 2.500. Pembeliannya berarti kan 250 unit. Udah pasti pembelian itu saldo jurnalnya ini, persediaan barang dagang pada kas. Itu udah pasti. Untuk di mata kuliah akuntansi 2 ini. Nah, untuk penjualan, jurnal penjualan, itu udah pasti ini. Ini udah pasti. Kas pada penjualan dan HPP pada persediaan barang dagang. Saldo 800.000 ini dari mana? Dari Dari penjual. 200 dikali 4.000 itu. Penjualan Nah, dikali harga jual. ya dari penjualan itu 200 kali 4.000. Ini baru kita masukin harga yang sesungguhnya di soal 4.000 unit. Nah, untuk HPP pada persediaan barang dagang ini kenapa 495.000? Nah, kita lihat lagi di soal pada yang di 1A itu tanggal 6. Ini kan ada penjualan 200 unit ya. Nah, sedangkan kita ngejualnya itu di sini pakai harga kita 250.000 dan 245.000. Ini kita jumlahin jadi 495.000. Nah, itu ada di jurnal yang ini. Harga 495.000 ini untuk HPP dari tabel yang ini. Dari penjumlahan di tabel penjualan. Ini kan sebesar 495. Kita masukin di sini, baru kita masukin di sini. Nah, 800.000 ini dari soalnya itu 200 unit kali 4.000.
Nah, yang ini yang kita jual dari harga bersih kita itu. Mas Cesar, mic-mu mati. Kak Cesar ke mute. Tes, tes, tes. Udah, masuk. Astaga. Nah, tadi sampai mana aku terakhir? Galeri deh. Nah, kalian tinggal hafalin aja. Ini jurnal pembelian, ini jurnal penjualan. Oke? Nah, di jurnal penjualan, ini ada kas pada penjualan 800.000. Itu saldo 800.000 diambil dari soal 200 unit kali 4.000. Kan soalnya kan gitu. Nah, terus HPP pada persediaan barang dagang ini, kenapa saldonya 495? Kenapa enggak 800.000? Kita lihat dari yang ini, tabel A yang tadi, itu kan ada 400, tuh, ini berarti 250.000. Nah, ini kan awalnya LIFO. Ini kan kayak gini. Nah, di tabel penjualan ini, kalian jumlahin ini kalian jumlahin, jadinya kan 495. Nah, kalian tulis di sini 495.000 HPP pada persediaan barang dagang. Jadi ini udah paten. Jurnal itu ini. Jurnal pembeliannya yang ini, jurnal pembelian penjualannya itu yang ini. Itu udah pasti. Tinggal harganya ini kalian lihat di soal. Gimana kalau Vivo? Kalau Vivo, ini kan tanggal 6 kan kita menjual 200 unit ya. Jadi kan ini kan 200 unit. 200 unit. Diambil dari mana 200 unit? Dari
Vivo kita ngambil dari persediaan awal. Dengan harga 2.450, ketemunya 450.000. Nah, di jurnalnya, di HPP pada persediaan barang dagang ini, bukan 495 berarti, tapi 490.000. Gitu. Ngerti nggak? Pulangnya dari mana? Nah, gini. Ini di jurnal, kan ada dua nih, yang bagian jurnal penjualan. Ada saldo 800.000 sama 495.000. Kalau metode LIFO, plus inverse out, HPP-nya ini 495 dari tabel 1A ini, kan tanggal 6 ini kan kita ketemu jumlahnya ini ada 250.000 sama 245. Kan metode last inverse out. Jadi kan ini dijumlahin, di tabel penjualan ini kalian jumlahin, itu ketemunya 495.000. Nah, kalian tulis di jurnal yang ini, HPP pada persediaan barang dagang ini 495.000. Tapi gimana kalau misalnya yang ditanyakan metode first in, first out, atau FIFO? Kalau first in, first out, berarti kan ini kan, kalau misalnya dari awal itu first in, first out, berarti kan ini kan 200 unit ya. Nah, dari harganya mana? Harga persediaan awal, 2.450. Ketemunya itu 490.000. Nah, kalau metode FIFO, first in, first out, ini kan berarti kan ketemunya 200.000 dengan jumlah 450.000. 200 unit, ya kan? Nah, di jurnalnya ini, di HPP pada persediaan barang dagang, kalau LIFO itu kan 495.000. Ya berarti kalau misalnya Vivo itu 490.000. Dari mana 490? Jadi di tabel ini, satu kali ini. Pokoknya kalian lihat jumlahnya itu. Lihat dari jumlahnya ini. Vivo, LIFO itu di jurnalnya itu udah pasti semuanya sama kayak gini. Tinggal kalian lihat dari patokannya itu dari tabel ini, dari semua tabel ini. Itu patokannya itu. Jadi kalau misalnya patokan tabelmu yang di sini salah, berarti di jurnal kamu salah. Otomatis. Akuntansi kan kayak gitu. Kalau misalnya kamu ada salah angka satu, itu pasti ke bawahnya kamu salah semua. Nah, ini kalau misalnya metode first in, first out. Dengan 200 unit, dengan harga per unitnya ini dari persediaan awal. Dengan jumlah 450, berarti di jurnalnya ini 450.000. Karena yang ditanyakan metode last in, first out, berarti kan kita kan balik lagi ke sini. Nah, balik kan di sini. Ini kan 495, berarti jurnalnya itu tetap 455.000. Nah, contoh kedua deh. Nih, pada tanggal 21 kan ada penjualan sebesar 400 unit. Nah, jurnalnya itu kan kas pada penjualan. Itu seharga 1.680. Dari mana 1.680? Dari soalnya itu kan 400 unit dikalikan harga jual per unit di soalnya kan 4.200. Nah, kalian kalikan jadi saldonya ini 1.680.000. Nah, di HPP pada persediaan tipe lagi. Nah, persediaan barang dagang ini sebesar 1.063.750. Ini dari mana? Kalian lihat lagi di tabel 1A tadi yang udah dibuat itu tanggal 21. Dijumlahin ini 265 ditambahin 325.000
ditambah 412.500 ditambah 61.250. Itu ketemunya itu sebesar yang ada di saldo ini 1.063.750. Jadi nggak mungkin di soal misalnya di 1A dengan metode LIFO, tapi di jurnalnya dengan metode FIFO, itu nggak bakal mungkin. Atau kebalikannya. Jadi kalau misalnya di soalnya ini nanti pasti udah di keterangan tuh di awal tuh udah ditentuin LIFO atau FIFO. Kalau misalnya LIFO ya kalian kayak gini, tapi kalau misalnya FIFO ya kalian tinggal ubah yang bagian menjualnya ini sesuai dengan FIFO. Nah, ini ketemu tadi 1.063. Kalian masukin di jurnal penjualan tanggal 21 HPP pada persediaan barang dagang. 1.063. Tanggal 25-nya pembelian. Udah pasti persediaan barang dagang pada kas. Harga 472.500. Nah, di tanggal 27 ada penjualan lagi. Kas pada penjualan, berarti jurnalnya itu. Kalau penjualan, kas pada penjualan, sebesar 1.350. Yang ada di soal itu, 300 unit kali 4.500 itu ketemunya 1.350.000. Nah, pada HPP dan persediaan barang dagang, kalian tinggal jumlahin di tabel 1A yang itu. Yang ini. Ini tinggal dijumlahin, ketemunya berapa, kalian masukin di tabel jurnalnya ini. 778.720. Jadi kalau misalnya nanti di UTS kalian soal banyak penjualan, berarti jurnal kalian panjang banget. Soalnya kan kalau penjualan itu kan pasti ada dua kayak gini. Kas pada penjualan dan HPP persediaan dan ada persediaan barang dagang. Begitu. Ada yang belum paham? Udah paham semua tadi ini. Krisna paham Krisna? Slide yang mana? Ini. Yang ini kan. Jurnal. Nanti PPT-nya ini aku kirimin ke Cia biar kalian belajarin ya. Oke. Lanjut ke C. Nah, ini apa? Yang B itu kan buat jurnal untuk transaksi di atas. Ya. Itu kan berarti pencatatan perpetual toh. Terus dan tentukan laba kotornya. Itu kan bagian C ya kan? Berarti disambung ambek C. Nanti C. Jadi B itu kan buat jurnal transaksi di atas dan tentukan laba kotornya.
Berarti kan cari laba kotor. Iya, harusnya cari laba kotor. Tapi di soal yang aku jawab ini, aku nggak pakai Sama laba C. kotor. Jadi cuma jurnal tuh aku. Tapi dibenerin sama Pak Arifin. Terus lanjut yang C. Nah, untuk yang C, ini sebenarnya aku kurang ngerti yang C ini ya. Tapi nanti aku coba kasih tahu. Soalnya yang aku buka-bukaan aja. Kalau misalnya kalian ngerjain tabel ini sama tabel A sama B ini jurnal, kalau misalnya kalian bener semua itu kalian dapat nilai 65. Itu udah pasti dapat 65 kalau kalian bener semua. Nah, aku yang UTS tahun lalu, akuntansi 2, itu C aku nggak ngerjain sama sekali, belas. Soalnya aku nggak ngerti. Tapi tadi pas aku baca-baca ini, ya sesuai aku kerjain yang tadi lah ya, yang semalam aku kerjain sampai subuh. Kurang lebih kayak gini. C, yang dicarinya kan HPP, harga pokok presiden akhir, laba kotor. Nah, HPP ini berarti kan ada yang di C ini kan ada 3 pertanyaan kan, HPP, harga pokok persediaan, sama laba kotor. Nah, kalian tulis kayak gini. Nah, harga pokok, unit, harga unit, jumlah. Harga unitnya sesuai yang di soal. Harga pokoknya ini tulis presiden awal dan pembelian saja. Kalau yang aku lihat di PPT-nya Pak Arifin ya, itu pembelian semua. Jadi nggak ada penjualan. Oke. Nah, ini sesuai dengan soal semua. Nah, dapat dari mana 1090? Itu dari jumlah dari presiden awal sampai pembelian terakhir. Itu kalau di jumlah 1090. Nah, jumlah dari 980.000 sampai seterusnya ini, gimana kok bisa ketemu 2.805? Ya dari jumlah 980 sampai 350.000 ini. Itu di jumlah ketemu 2.805. Nah, jadi harga pokok rata-ratanya itu 2.805 dibagi 1.090 ini. Jadi jumlah harga ini dibagi dengan jumlah unit. Itu ketemu, kalau dibagi rata-rata itu ketemu Rp 2.573,3,339 kalau nggak salah gini. Tapi aku genapin jadi gini. 2.573. Nah, persediaan akhirnya dapat dari mana? 250 unit. Kalian lihat di tabel 1A. Yang ini. Ini persediaan terakhir kita itu pembelian ada 290. Dari 150 unit persediaan awal dengan 140 unit pembelian terakhir kita tanggal 29. Itu ketemu 290 unit. Nah, jadi di sini 290 unit. Nah, nilai persediaan akhirnya itu berarti 290 unit dikalikan dengan harga pokok rata-rata. Itu ketemu 746.179. Nah, pada harga pokok penjualan yang ditanyakan ini yang awal HPP ini, berarti persediaan awal kita kan 980.000. Dari yang ini, persediaan awal ada di soal. Nah, pembelian kita itu sebesar 1.825.000. Dari mana 1.825? Ya kalian tinggal jumlahin pembelian dari tanggal 8 sampai tanggal 29. Itu dijumlahin ketemunya
1.825.000. Atau cara gampangnya lagi, cara nggak mau capeknya, 2.805.000 ini kalian kurangin dengan 980.000. Dengan kurangin presiden awal. Nah, itu ketemu kalian ini pembelian itu 1.825.000. Oke. Terus persediaan siap dijualnya itu 2.805.000. Yang ini persediaan siap dijual. Nah, kita kurangin dengan persediaan akhir kita 746.000. Dari mana 746? 179 dari yang ini nilai persediaan akhir. Nah, terus ketemu HPP-nya itu sebesar 2.058.821. Ini untuk HPP. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kita lanjut aja. Untuk yang nyari harga pokok persediaan akhirnya ini, kayak gini. Harga pokok persediaan akhir. Persediaan akhir kita kan ketemu 250 unit. Ini, persediaan akhir. Harga pokok per unitnya itu berarti 250 unit ini yang dari persediaan akhir dikalikan 2.450. Ketemunya itu 710.500. Nah, kok 2.450 kita ngambil dari harga persediaan awal ini. Jadi jangan ngambil dari yang terakhir ini. Jadi kita ngambil 2.450. Nah, tadi terakhir. Nah, ketemunya 710.500, harga pokok penjualan berarti tersedia dijual itu kan 2.800 yang tadi, yang di sini. Yang ini. Terus persediaan akhir kita 710 dikurangi dengan ketemu harga pokok persediaan akhirnya itu 2.094.500. Untuk laba kotornya karena aku yang tadi di sini tabel ini nggak buat apa maksudnya di jurnal ini kan yang kata Cia tadi kan di soalnya kan ditanya kan dan tentukan laba kotornya ya. Nah, tapi di sini karena di jawabannya ini jawaban UTS yang aku kerjain dibenerin sama Pak Arifin kali laba kotor. Jadi aku nggak tahu laba kotornya. Mungkin nanti bisa tanya ke Kak Kak Aya atau Kak Rino. Nanti aku kasih kontaknya Kak Rino ke Cia atau Daniel. Kak Rino itu juga dapat 100 kalau nggak salah UTS.
Nah, kalau misalnya kalian mau ngerjain 1A 1B tapi nggak yakin nama yang C, nggak apa-apa. Tapi kalian harus ngerjain nomor 2 ini. Soalnya yang C ini agak rumit. Jadi kalau misalnya saranku untuk orang yang nggak bisa ngerjain cepet atau butuh waktu lama, kalian ngerjain 1A ini aja. Ini udah lumayan, nilainya lumayan sih. Jadi kalau kalian ngerjain 1A 1B doang dengan bener, itu udah dapet nilai 65. Jadi kalian tinggal ngerjain yang lanjut nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini tanggal 1 Juni 2015 Darul membeli alat pemanas ya. Nah, harga perolehan mesinnya itu kan 75.400.000 dengan taksiran nilai sisa 10 juta. Nah, taksiran masa manfaatnya kan 5 tahun. Kalau misalnya di sini ditanyakan dengan daftar penyusutan dengan metode saldo menurun. Mulai tahun 2015 sampai tahun terakhir. Berarti 5 tahun. Jadi 2015 itu udah terhitung 1 tahun. Jadi kalau 5 tahun berarti 2019 terakhir. Tahun terakhirnya itu mesin. Nah, kalau saldo menurun, kenapa ini bisa dapat 40%? Cara gampangnya itu 1 dibagi 5 tahun. 5 tahun itu ketemunya 0,2 kalau salah. 0,20. Nah, kalau saldo menurun 0,20 ini 0,20 kalian tinggal kalikan 2. Itu saldo menurun udah pasti itu rumusnya. Tapi gimana Kak kalau misalnya misalnya yang ditanyakan 4 tahun ya. 1 banding 4 tahun, ketemunya kan 0,25 berarti kan. 0,25. Nah, 0,20 ini dikalikan 2. 0,25 berarti dikali 2. Itu ketemu 0,50 atau 50%. Tapi karena ditanyakan 5 tahun, berarti 1 banding 5 tahun dikali 1 bagi 5 tahun, itu berarti 0,20 dikalikan 2. Itu ketemunya 0,50 atau 50%. Ini cepat aja sebelum buka puasa ya. Jadi, kalian buat kayak gini tabel. Ada tahun, harga perolehan, biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Oke. Nah, di tahun ini kalian tulis dari awal, tahun pertama, 2015. Jadi, kalian tulis dulu 75.400.000 dari harga perolehan mesin ini kan 75.400.000. Nah, di harga perolehan ini kalian tetap tulis semua 75.400.000. Jangan ada yang diganti-ganti. Jadi, 75.400.000 itu sampai 5 tahun. Oke. Berarti di BP 2015 itu 40% kali 75.400.000. Itu ketemunya 30.160.000 dimasukkan ke dalam biaya penyusutan. Akumulasi penyusutannya tetap 30.160. Nilai bukunya ini dapat dari mana 45.240? Dari 75.400.000 dikurangi akumulasi penyusutan ini. Ketemunya 45.240.000.
Lanjut, di tahun 2016, harga perolehannya tetap 75.400.000. Oke? Nah, terus kalian ikutin rumus yang di bawah ini juga. Jadi tiap tahun ini kalian bikin tabel, dihitungnya nulisnya satu per tahun. Jadi misalnya ini udah 2015 sudah ketemu segini, terus kalian langsung ikutin rumus lagi. 2016 berarti 40% kali 45.240 dari nilai buku ini yang terakhir di tahun 2015. Kenapa nggak dari 75.400? Karena nilai bukunya kan tiap tahun kan udah berganti ini. Jadi 45.240. Ketemunya 18.096. Oke. 18.096 ini dimasukin ke biaya penyusutan di tahun 2016. Akumulasi penyusutan ini sebesar 48 juta dari 18.096 ditambah 30.160 ini. Jadi yang ini ditambah ini dimasukin jadi ini akumulasi penyusutan tahun 2016. Nilai bukunya berarti dari 75.400 ini dikurangin 48 juta. Ketemunya 27.144.000. Begitu terus sampai tahun berikutnya, tahun 2017. Kalian tulis lagi rumusnya. Kalian tulis berarti 40% kali 27.144 dari nilai buku tahun 2016. Ketemunya 10.457.600. Dari ini kalian masukkan ke biaya penyusutan 2017. Kalau sudah dimasukin ke biaya penyusutan, lalu ditambahkan 48.256 dari akumulasi penyusutan tahun 2016. Sehingga akumulasi penyusutan tahun 2017 itu ketemu 59.113.600. Jadi nilai buku tahun 2017 yaitu 75.400 dikurangin 59 juta. Ketemu 16.286.400. Tahun berikutnya 2018. Kalian tulis 40% kali 16 juta ini yang dari nilai buku 2017. Ketemunya 6.514. Ini kalian masukkan ke biaya penyusutan. Oke. Terus kalian tambahkan akumulasi penyusutan yang 2017 ini. Kalian tambahin. Ketemunya 65.628.160. Kenapa nilai bukunya itu 10 juta? Kenapa enggak pengurangan dari ini 75.400 dikurang 65 juta? Kenapa enggak pengurangan saldonya nilai buku ini enggak dari pengurangan itu? Kalau pengurangan ini kan berarti kan hasilnya ketemunya 9 juta. 9 jutaan. Kenapa ditulis 10 juta? Kalian lihat di soal. Itu taksiran nilai sisa itu 10 juta. Jadi mentok taksiran nilai sisa itu 10 juta. Jadi nilai buku sisa ini kalian tulis 10 juta. Jangan dari hasil pengurangan ini dan ini. Jadi taksiran nilainya ini. Tapi kalau misalnya Pak Arifin nggak ngejelasin tentang nilai buku nilai sisa ini 10 juta ini, ya kalian nggak apa-apa tulis aja hasil pengurangan ini. Itu pasti dibenerin. Soalnya kan waktu itu aku juga dibenerin. Jadi aku nggak ngeliat taksiran nilai sisa. Soalnya Pak Arifin itu nggak ngejelasin di mata kuliah waktu itu. Kalau misalnya taksiran nilai sisa 10 juta itu berarti di tahun berikutnya tetap 10 juta. Kalau misalnya nilai bukunya itu kurang. Gak tahu di kelas kalian Pak Arifin jelasin itu nggak ya? Aku takutnya ngejelasin. Nah, terus di tahun berikutnya 2019 40% ini dikalikan 10 juta nilai sisa. Ketemu 4 juta. Biaya penyusunannya 4 juta, tetap tulis 4 juta. Akumulasi penyusunannya tetap tulis 69 juta.
Tapi nilai bukunya tetap tulis 10 juta. Ada yang mau ditanyakan? Untuk soal nomor 2. Iya, ini masih nomor 2. Taksiran yang mana? Yang ini ya, 40% ini. Yang 40% ini, Bil. Oh, yang 10 juta ini. Ya, lihat di soal itu. Di soal kan ada taksiran nilai sisa kan 10 juta. Udah ditentuin di soalnya. Jadi kalau misalnya soalnya taksiran nilai sisa 15 juta, ya mentoknya 15 juta. Semua di soal itu pasti ada kok, Bil. Taksiran nilai sisa. Di soal itu kan ada harga perolehan mesin kan 75.400.000. Ada taksiran nilai sisa 10 juta. Udah itu mentoknya di situ 10 juta. Jadi kalau misalnya di soal besok itu ada taksiran nilai sisa 20 juta dengan soal yang sama, berarti kalian di sini ini tulis 20 juta, jangan 16 juta, tapi tetap 20 juta. Itu kalau misalnya di soal besok 20 juta ya. Tapi karena ini soalnya 10 juta, jadi mentoknya di 10 juta. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? 2A. Untuk nomor 2B. 2B ini jika pada tanggal 3 Januari masih ini dijual dengan 20 juta. Oke. Ini nomor 2B itu waktu itu aku nggak ngisi. Soalnya waktunya itu udah habis. Jadi 1A, 1B, nomor 2A ini itu kalian udah hampir, kalau misalnya kalian ngerjain cepet ya, itu bisa ketemu 2B. Tapi kalau misalnya eh kalian ngerjainnya lama atau butuh mikir panjang, itu pasti kalian nggak cukup soal. Kayak karena aku kan waktu itu aku ngerjain UTS ini, itu aku nggak pakai kalkulator, jadi aku ngitung di kertas burem, jadi waktuku habis. Nah, kenapa aku nggak berani ngasih kalian 2B? Aku nggak mau apa yang aku sampaikan itu nanti takutnya salah di kalian, jadi kalian nyalain aku. Jadi aku nggak bakal tulis 2B. Tapi nanti aku usahakan minta ke teman-temanku yang ngerjain 2B itu waktu itu UTS itu. Jadi nanti aku kasih ke Cia atau Daniel jawabannya yang 2B. Aku nggak muluk-muluk lah, aku nggak mau menyesatkan kalian. Kalau aku nggak ngerti takutnya kan nanti kalian yang sesat juga. Gitu.
Jadi, apakah dimaafkan aku tidak mengerjakan 2B? Daripada aku menyesatkan. Tapi kalau jujur ya, kalau misalnya kalian ngerjain 1B, 2A dengan benar, pasti Pak Arifin ngasih nilainya bagus kok. Paling ketemunya 80, 85 lah. Itu udah pasti. Udah sampai sini aja kan? Gimana Nil? Cia? Emang Udah kemarin Mas kan? Cesar dapat berapa? Apa? Dapat 80. Soalnya aku ngerjainnya 1A, 1B, 2A. Aku ketok ngedano 1A tuh. Meneh. Kenapa? Goblok. Ada kerjain. Males aku. Pokoknya Pak Arifin itu Arek lo males. Pak Arifin itu dosen paling baik deh, udah. Wah, Temanku lo ngerjain 1A, 1B aja dapat 65. saya Oh, ngerjain 1A, 1A 1B. atas pintu biru. Oh yang lain. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Kalau misalnya nanti PPT yang ini aku kasih ke Daniel sama Cia ya, dan ini kalian share ke teman-teman kalian. Ya, Ya, buat belajar-belajar aja. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa saya stop. udah tak ada yang tanya lagi. Yakin dah? Caca, Oke, seneng aku. udah aku Waktunya lanjut ditanya. tidur. Waduh. Apa sih Saya enggak? tanya, Cek Mas nanggung Mas, mari ini buka. Cek terus sih. Loh, terus apa manfaatnya? buka aku jam 12 malam nih. Mana ada? Buka apa tuh? Buka-bukaan. Enggak lanjut. Gimana Bagus deh. selama bulan April kalian di rumah terus? HP. Tugas makin banyak ya? Iya. Kakek tugas. News, kamu balik ke Papua atau masih di kos kah? Apa itu tugas? Sama sini. Apa sih?